Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab Islahul Qulub karya Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizahullahu ta'ala, yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tanda keselamatan hati yang keenam ya. Tanda hati selamat yang keenam. Bisa Bapak Ibu buka di halaman 49 ya. Ya. Halaman 49 dan seterusnya. Baik. Mari kita perhatikan ya. Al-alamatu as-sadisah kama qala al-muallif rahimahullah. Tanda keenam yaitu tanda orang yang hatinya selamat adalah annahu idza fatathu ta'atun minat ta'at wajada li fawatiha alaman a'dham min ta'allumil harisi bi fawati malihi wa faqdi. Tandanya adalah yang keenam ini, sesungguhnya dia apabila ada ketaatan ya, perbuatan ketaatan yang terlewati dari ketaatan-ketaatan yang ada, jadi dia enggak sempat gitu ya, terlewat. Maka saat dia melewatkan satu amal ketaatan, dia merasakan rasa sakit. Ya, bahkan rasa sakit yang dirasakannya itu lebih sakit, lebih besar daripada rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang tamak serakah terhadap dunia. Ya, ketika ada harta yang dia lewatkan atau kehilangan harta. Orang yang tamak terhadap dunia, kehilangan harta sakit atau tidak? Sakit. Orang yang serakah gitu ya, pasti dia akan merasa sakit ya, kalau ada kesempatan untuk mendapatkan harta tapi dia tidak dapatkan, bahkan mungkin hilang gitu ya, harta dia hilang, itu sakitnya luar biasa. Nah, orang yang hatinya selamat, dia sakitnya bukan karena hilangnya harta, tapi dia merasa sakit saat ada amal ketaatan yang dia lewatkan. Nah, dia bisa sholat jamaah bisa sebenarnya, tapi terlewat gitu, karena suatu hal yang akhirnya dia melewatkan begitu saja sholat berjamaah di masjid. Wah, itu dia akan merasa sakit ya. Itu. Nah, ini kalau ada di antara kita merasakan sakit ya, saat ya, melewati satu amal ketaatan, maka itu tanda bahwa hati kita hati yang bersih ya, hati yang selamat. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah sampai level itu apa belum ya? Jenengan atau kita ini kalau pas tidak sholat jamaah rasanya piye rasanya? Biasa-biasa aja. Nah, bahkan mungkin plong nggak sholat jamaah gitu. Wah, ini parah lagi ini ya. Nggak sholat jamaah kok plong gitu ya. Wah, sakit ini. Ini hati yang sakit. Ya, hati yang sakit. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian. Maka dikatakan kaman yahzanu ala ya fautil jamaati wa ya'lamu annahu law tuqbilat minhu salatuhu munfaridan fa innahu qad fatahu sab'atun wa isruna dhifan. Seperti orang yang sedih ketika dia melewatkan salat jamaah, nah, dan dia tahu bahwasannya andai kata ketika dia salat sendirian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan ketika dia sholat berjamaah gitu, yang kebaikannya 27 kali lipat. Nah, itu dia akan merasa
sedih gitu, sakit, ya Allah. Yang lain dapat 27 kali lipat, saya cuma dapat satu. Kan jelas hadisnya ya. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Jadi orang salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Nah, dalam hadis yang lain bi khamsin wa ishrina darajah. Dengan 25 derajat. Ada yang mengatakan ya, awalnya Rasul mengatakan 25 derajat, tapi kemudian di akhir beliau menambah lagi, bukan hanya 25 tapi 27 derajat. Kalau kita uangkan, ya, sholat sendiri dapat 1000. Kalau sholat jamaah dapat 27.000. Kalau sholat sendiri dapat 10.000. Berarti kalau sholat jamaah 270.000. Itu sekali kali 5. Berapa? Oh, beda banget jauhnya kan? Antara orang yang dia lebih suka sholat sendiri daripada sholat jamaah. Nah, maka orang yang hatinya selamat, hatinya bersih, dia merasa sangat rugi, merasa sangat kehilangan, sedih hati dia. Ya Allah, kenapa saya tidak sholat jamaah? Nah, Bapak Ibu dan sekalian, lalu kata saya Abdul Hadi ya, walau anna rajulan yu'ani al-bai'a wasyira'a yafutuhu sabqatun wahidatun fi baladih min ghairi safarin wala masyaqqatin. Ya. Jika ada seseorang dia melakukan transaksi jual beli gitu ya. Lalu terlewatkan satu transaksi saja dia lewatkan di negerinya sendiri tanpa harus dia melakukan safar, tanpa ada kesusahan. Jadi dia jualan gitu ya. Dia sering beli barang, jual barang. Ada satu transaksi yang lewat. Nah, harusnya dia dapat keuntungan tuh. Ternyata lewat nih. Ya, karena mungkin ya satu sebab ya. Yang harganya satu transaksi itu adalah qimatuha sab'atun wa isruna dinaron. Sekitar 27 dinar. Ya, hilang tuh. Dia kehilangan transaksi yang harusnya dia dapat 27 dinar, hilang. Apa yang akan dia lakukan? Nah, di sinilah akal yadaihi nadaman wa asafa. Dia akan gigit jari gitu ya. Gigit jari, menyesal dengan penyesalan yang mendalam. Aduh ya Allah, kenapa kok tidak jadi transaksi itu? Nah, dia akan menyesal. Lalu bagaimana ya dengan sesuatu wa kaifa wa kullu di'fin mimma tudha'afu bihi salatul jama'ati khairun min alfin wa alfin wa masyaallahu ta'ala. Lalu bagaimana dengan yang setiap lipatannya itu akan dilipat gandakannya menjadi lebih baik daripada 1000 salat jamaah ya. Jadi 27 derajat itu bisa dikali lipatkan lagi itu. Dengan ya 10, 700 bahkan mungkin 1000 atau berlipat-lipat yang tak terhingga. Nah, yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita gigit jari atau tidak tuh? Kehilangan banyak sekali kebaikan. Kan dalam Al-Qur'an disebutkan ya, ada ayat yang setiap kebaikan itu bi asyri amsalihha. Ya, likulli hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Berarti kita sholat jamaah kan kebaikan dapat 27 dikali lipatkan jadi 10. Masih dikali lipatkan itu. Bahkan ya kata Nabi dalam hadis sahih, man hamma bihasanatin falam ya'mal biha, barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan tapi dia tidak sempat melakukannya, falahu hasanatun kamilah, maka dia dapat kebaikan yang sempurna. Walaupun dia nggak sempat, tapi udah niat. Kemudian kata Rasul, wa man hamma bihasanatin wa amila biha, barang siapa yang niat melakukan kebaikan lalu dia melakukan betul-betul melakukan kebaikan itu, niat mau sholat jamaah, betul-betul dia bisa sholat jamaah. Apa kata Nabi? Falahu
hasanatun bi asyri amsaliha au sab'i mi'ati di'bin au ad'afin katsirah. Maka ya Allah akan lipat gandakan untuknya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat tak terhingga. Rugi enggak tuh kita? Enggak sholat jamaah 1 kali rugi atau tidak? Rugi banget. Padahal kelak nanti di yaumil qiyamah, yaumil hisab, yaumil mizan, ya, pada hari kiamat, hari penghitungan, hari ditimbang amal kita, kita betul-betul sangat butuh amal-amal baik yang waktu itu kita sudah tidak mungkin lagi bisa nambah. Kalau mau nambah ya di dunia ini. Nah, kan rugi itu kalau kita perspektifnya sampai mikir ke akhirat gitu ya. Bayangkan, tidak ada sebab syar'i lalu kita tinggalkan sholat jamaah. Nah, maka orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, dia betul-betul akan merasa sedih, itu kehilangan, ya Rob. Kenapa tadi saya kok tidak sempat sholat jamaah? Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Nah, sebaliknya, fa idza fawwatal abdu alaihi hadar ribha wa huwa badirul qalb farigun min hadhil musibah. Tapi kalau ada seorang hamba ya melewatkan keuntungan ini, terlewat gitu keuntungan, dan dia biasa saja gitu, tidak merasa sedih, berarti ini orang hatinya gimana tuh? Hatinya kotor, hatinya sakit. Dia sama sekali nggak ada beban. Sholat jamaah sekali ya biasa. Subuh denger azan, denger iqamah, denger, tidur aja lah. Lebih enak tidur. Pas bangun jam 6. Ya. Duha sekalian. Duhanya enggak ya. Subuh aja malas gitu ya. Nah, kelewat tuh, salat subuh jamaah terlewat. Zuhur. Ya. Dia karena kelewat sholat subuh jamaah, zuhur malas-malasan dia siangnya. Zuhur baru mandinya berapa? Jam 11:30. Baru mulai mandi itu ya. Maunya sih sholat jamaah, tapi ternyata mandinya lama, akhirnya pas selesai mandi orang udah bubar dari masjid. 2 tuh lewat. Habis itu dia biasa aja gitu. Nggak ngerasa sedih, biasa saja. Nah, maka orang yang seperti ini berarti hatinya masalah, hatinya sakit. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, orang yang seperti ini ya, kena musibah meninggalkan salat jamaah, tidak ada reaksi kesedihan dalam hatinya. Maka orang yang seperti ini fahada min adami ta'zimi amrillahi ta'ala fi qalbihi. Ini orang seperti ini berarti dia tidak mengagungkan perintah Allah Ta'ala di dalam hatinya. Dia tidak mengagungkan. Salat jamaah diperintah Allah atau tidak? Gimana? Mana dalilnya kalau kita disuruh Allah sholat jamaah? Dalam Al-Quran ada nggak? Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya sholatlah kalian berjamaah. Itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau ya. Warka'u ma'ar raki'in ini sesungguhnya adalah amrun minallahi jalla jalalu li sholatil jamaah. Perintah dari Allah jalla jalalu supaya kita ini sholat jamaah. Sholat bersama orang-orang yang sholat. Ruku bersama mereka. Nah, itu perintah Allah. Nah, orang yang merasa biasa-biasa saja ketika ketinggalan sholat jamaah padahal itu perintah Allah, berarti sama saja dia tidak mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, mudah-mudahan ya kita semua yang hadir di sini mulai sekarang lah usahakan sholat berjamaah. Lalu kalau toh kelewat bersedihlah. Gitu ya. Jangan kalau kita ngerasa biasa-biasa aja, itu berarti tandanya apa? Sakit hati kita berarti kan? Iya atau tidak? Sakit hati. Hatinya sakit, iya, hatinya kotor. Nah, itu. Kalau kita merasa biasa-biasa saja, kecewa. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gimana?
nggak sama dulu ya, ketiduran, loh, rumah semua habis, terus naik motor cari masjid di jalan. Dulu mungkin begini, mulai tidak senang, masjid orang itu kayak, Pak pada senang, jadi senang gitu, jangan makmum, apa kalau imam. Terus? Kalau dia musbil, Hah? musbil. Ah. Jangan makmum apa kalau imamnya. Lah terus Bisa menggantikan yang kehilangan tadi di masjid kita sendiri. Itu teknik pemecahan supaya tidak kecewa banget. Iya, artinya supaya tetap dapat sholat jamaah gitu ya. Ya, bisa. Dulu para ulama begitu ya, diceritakan di dalam beberapa riwayat. Ketika mereka ketinggalan sholat jamaah di masjid kampungnya, dia akan cari masjid lain. Ya, yang belum melakukan sholat. Ya. Kan kadang ada ya masjid itu yang terlalu cepat antara azan iqamah. Bisa jadi mungkin itu terjadi di kampung kita sendiri gitu ya. Jarak azan iqamah itu selalu cepat sekali. Kita bangun azan wudu. Azannya mungkin pipis wudu, baru wudu itu udah langsung iqamah misalnya. Ganti sarung, ganti baju, baru jalan sampai sana udah salam. Nah, gitu misalnya kan ada ya masjid yang sangat cepat gitu. Nah, terutama subuh. Maka ulama dulu dia akan berusaha mencari masjid lain yang belum selesai melakukan sholat berjamaah. Nah itu. Dalam rangka apa tadi? Mengganti yang terlewati. Jangan sampai sholat jamaah, apalagi subuh ya. Apalagi subuh. Nah, jadi kalau ada orang bisa menjaga sholat subuh dan isya berjamaah, apa katanya keutamaannya? Lebih-lebih ini. Seperti sholat sepanjang malam. Coba bayangkan. Ya. Walaupun kita nggak sholat malam, tapi dihitung seperti kita sholat sepanjang malam kalau kita mampu sholat isyanya jamaah, subuhnya jamaah. Maka dulu para ulama betul-betul tidak mau ketinggalan. Masanya itu kalau sampai mau subuh, tidur malah sama. Saking banyaknya sholat lail pas subuh. Mana lebih utama? Sholat isya, bangun malam, tahajud terus, berokaat-rokaat, tapi subuhnya nggak jamaah. Yang pertama, Pak Nasir itu ya, temennya maksudnya. Temen saya. Yang kedua, dia sholat isya, ya berjamaah, tidak sempat sholat lail, tapi subuhnya jamaah. Ayyuhuma afdal? Yang kedua. Dan itu pernah terjadi di zaman Umar. Jadi ada seorang sahabat, nah, waktu Umar jadi khalifah, beliau ngimami sholat. Kalau dulu kan imam itu betul-betul memperhatikan jamaahnya kan. Nah itulah kenapa Rasul mencontohkan kepada kita kalau habis ngimamin, melihat ke arah makmum. Supaya kita ngerti siapa aja sih yang biasa sholat berjamaah. Kalau enggak akan ditanya gitu. Ditanyanya karena peduli gitu. Mungkin sakit, kalau sakit kan dijenguk. Mungkin ada masalah dibantu. Nah, Umar ngelihat ada si Fulan. Biasanya hadir sholat jamaah subuh kok nggak ada. Pulang dari masjid sama Umar didatangi rumahnya. Nah, barangkali sakit. Ketemulah ibunya. Ditanya sama Umar. Ya Ummah, wahai ibu, anakmu si Fulan mana? Kok tadi nggak kelihatan sholat jamaah? Ketiduran wahai Umar, karena tadi malam dia sholat malam semalam suntuk. Kata Umar, nah, aku sholat subuh berjamaah ahabu ilayya min an aku ma'al layla. Ya. Sholaitu as-subha bil jama'ati ahabu ilayya min an aku ma'al layla kullahu. Aku sholat subuh berjamaah itu lebih aku sukai daripada aku sholat malam sepanjang malam. Itu. Karena kalah tetap keutamaannya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian ya rahimani wa rahimakumullah. Itu kalau apa yang tadi diceritakan Pak Nasir ya itulah dulu yang dilakukan oleh para ulama ya. Nah, maka kalau bisa memang kita cari ini kemana supaya kita tetap sholat jamaah. Nah ini bapak ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi itu nggak mudah kayak gitu itu ya. Kalau di rumah dekat pasar
Ya mungkin kecuali dekat pasar ya. Karena banyak orang ya. Kayak saya sendiri lah misalnya. Di kampung itu kadang-kadang ya pas saya ke masjid udah rampung sholat jamaah subuh. Sebenarnya ada masjid-masjid di sekitar kampung saya yang memang jarak azan ke iqamah itu cukup panjang. Bahkan kalau di masjid kampung saya udah salam, di sana baru iqamah. Ada itu beberapa masjid ya. Aslinya kalau saya mau, udah tinggal starter motor berangkat. Tapi ternyata nggak gampang gitu ya. Berat juga gitu ya. Nah ini, padahal ilmunya udah tahu juga ya. Dulu para ulama seperti itu. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, saya kira memang seharusnya seperti itu ya. Ketika kita kehilangan sholat jamaah, berusaha mencari di tempat lain yang kita bisa tetap sholat jamaah. Wa kullama kana wujudu syai'an fa'ulil abdi wa huwa ilaihi ahwaj. Setiap kali ya keberadaan sesuatu itu lebih bermanfaat bagi seorang hamba, pasti si hamba tersebut butuh. Betul atau tidak? Semakin sesuatu itu bermanfaat, dia semakin butuh kepada sesuatu tersebut. Kana ta'allumuhu bifaqdihi asyad. Dan rasa sakitnya akan bertambah pula ketika dia kehilangan sesuatu yang dibutuhkannya itu. Sebaliknya, wa kullama kana adamuhu anfa'ulahu kana ta'allumuhu biwujudihi asyad. Setiap kali sesuatu yang tidak ada itu lebih bermanfaat baginya, maka ketika sesuatu itu ada, dia akan lebih terasa sakit. Maksudnya gimana ini? Kalau yang pertama ya, tadi misalnya sholat bermanfaat atau tidak untuk seorang hamba? Bermanfaat kan? Maka harusnya semakin tahu kita besarnya manfaat sholat jamaah, harusnya kita semakin butuh. Harusnya semakin butuh. Semakin tahu kita manfaat sebuah majelis ilmu, gitu ya. Harusnya kita semakin butuh, ya atau tidak? Harusnya. Karena kita tahu manfaatnya. Dari sisi kebaikannya luar biasa banyak, bukan main gitu ya. Harusnya kita sangat membutuhkan untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Dan ketika kita nggak bisa sholat jamaah, nggak bisa hadir ke majelis ilmu, harusnya kita juga merasa kehilangan, merasa sakit. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa hadir? Nah itu yang pertama. Lalu apa yang dimaksud wa kullama kana adamuhu anfa'ulahu kana ta'allumuhu biwujuhi asyad. Setiap kali sesuatu yang tidak ada itu lebih bermanfaat untuknya, maka ketika sesuatu itu ada, dia semakin sakit. Maksudnya apa? Maksudnya rasa malas. Rasa malas itu kalau tidak ada dalam diri kita bermanfaat atau tidak? Bermanfaat kan? Iya atau tidak? Iya. Karena ketika rasa malas tidak ada, kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Kita bisa baca, kita bisa melakukan hal-hal lain yang bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ketika si malas itu tidak ada. Maka ketika si malas itu datang, apa yang terjadi? Nah, kita merasa sakit ya, merasa wah nggak bener ini, nggak beres nih. Nah, itu yang dimaksud wa kullama kana adamuhu anfa'ulahu kana ta'allumuhu biwujudihi asyad. Wala syai'a 'alal itlaqi anfa'ulil abdi min iqbalihi 'ala Allah. Tidak ada sesuatu secara mutlak yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada dia menuju Allah Ta'ala. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada dia sibuk dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Dia merasa nikmat dengan mencintai Allah Ta'ala. Dia selalu berusaha untuk mendahulukan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Balla hayata lahu wala na'ima wala surura wala bahjata illa bidzalik. Bahkan tidak ada kehidupan baginya, tidak ada kenikmatan baginya, tidak ada kebahagiaan baginya kecuali dengan itu semua. Tadi mendekat kepada Allah, sibuk dengan zikir kepada Allah, mencintai Allah, mendahulukan ridhonya Allah. Disitulah ada kehidupan, di situ ada kenikmatan, di situ ada kebahagiaan, di situ ada kegembiraan. Nah, maka ketiadaan, jika hal itu tidak ada tadi ya, dia tidak sibuk dengan zikir,
Dia tidak merasakan nikmat dengan mencintai Allah. Dia tidak mendahulukan keridhaan Allah. Nah, maka dia merasa ini merupakan ya sesuatu yang paling menyakitkan bagi dia ya, ketika dia tidak bisa berzikir ya, senantiasa berzikir mengingat Allah, tidak bisa merasa nikmat dengan mencintai Allah, tidak bisa mendahulukan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, kalau ada orang seperti itu, dia merasa tadi ya sedih saat dia tidak bisa zikir, ya, tidak bisa melakukan ketaatan. Nah, ini hadza yadullu ala sihatil imani fi qalbihi wa ala hayati. Ini menunjukkan bahwa iman dia itu sehat dalam hatinya. Itu menunjukkan bahwa hatinya dia itu hidup gitu. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tanda yang ke-6. Lalu tanda yang ke-7, al-alamatu sabi'ah, annahu yastaku ila ta'ati rabbih kama yastakul ja'i'u ila ta'ami wasyarab. Orang yang hatinya sehat, selamat itu, tandanya adalah dia rindu untuk ya taat kepada Allah Tuhannya. Sebagaimana orang kelaparan merindukan makanan dan minuman. Orang yang lagi lapar Bapak Ibu, orang lagi haus, apa yang dia inginkan? Minum dan makan kan? Sungguh sangat rindu dia terhadap makanan, minuman, supaya bisa menghilangkan kelaparannya. Nah, ada orang rindunya itu taat gitu. Dia selalu ingin senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Rindu dia. Tidak mau lepas gitu ya dari taat kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti itu tandanya hati dia sehat, hati dia selamat. Kalau dia selalu rindu untuk berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia meninggalkan ketaatan, dia terasa sempit. Jiwanya terasa sempit. Bumi ya terasa sempit padahal bumi itu luas. Dia merasa seakan-akan dirinya ini seperti sebuah ikan. Kalau dia gitu ya tidak taat, dia merasa seperti sebuah ikan ketika ikan tersebut meninggalkan air. Kira-kira apa yang terjadi? Kelepek-kelepek dia. Gelisah. Gitu kan? Tidak tenang. Hatta yu'awiduha. Hatta yu'awidaha. Sampai ikan itu kembali kepada air. Nah, pun begitu dengan orang yang hatinya selamat. Ya, ketika dia tidak taat pada Allah Ta'ala, ketika dia tidak zikir pada Allah Ta'ala, maka hidupnya itu sangat merasa gelisah dia, tidak tenang. Sampai dia kembali ingat sama Allah. Sampai kembali dia taat kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu, fataskunu nafsuhu wa taqarru ainuhu. Nah, kalau dia sudah kembali kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala, jiwanya menjadi tenang, bahagia hidupnya. Nah, itu al-alamatus sabi'ah. Tanda hati selamat yang ketujuh. Nah, baik. Yang ke-8, yang terakhir pada malam ini ya. Al-alamatus saminah, tanda yang ke-8, annahu idza dakhala fis shalah, nah, zahaba hammuhu wa ghammuhu fid dunya. Nah, ciri orang yang hatinya selamat ya, adalah ketika dia masuk sholat ya, mulai sholat, nah, maka hilanglah kecemasannya, hilanglah kesedihannya dari dunia. Jadi dia tidak cemas lagi terhadap dunia, tidak sedih lagi dengan kehilangan dunia misalnya saat dia masuk sholat. Nah, orang yang begini ya, ditambah lagi wastada alaihi khurujuhu minha, dan dia merasa ya susah jika dia keluar dari sholat. Jadi setelah dia rampung sholat, dia merasa kembali gelisah, kembali cemas gitu ya.
maka memberatkan dirinya ketika dia keluar dari sholat. Nah, orang yang seperti ini itu tanda hatinya bersih, hatinya sehat. Apalagi ini ya, nah, kebanyakan kita kira-kira merasa begitu nggak? Pas datang waktu sholat, senangnya bukan main dia. Kebanyakan kita gitu nggak? Nggak ya? Yang ada, azan barusan tadi belum lama azan meneh gitu ya. Nah, kebanyakan kita gitu ya, ya atau tidak? Iya. Apalagi kalau kita jualan laris tuh, wah itu lebih berat lagi pastinya. Pas waktu azan, para pembeli lagi banyak-banyaknya. Kira-kira dia cemas nggak tuh kehilangan dunia? Biasanya cemas. Lalu apakah dia langsung sholat atau dia layani dulu para pembelinya? Nah ini mumpung para pembelinya banyak gitu ya. Sholat kan waktunya lumayan panjang, nanti aja lah diakhirkan. Nah, iya. Akhirnya sholat tapi enggak jamaah. Ya syukur-syukur masih lumayan ya. Lah kalau enggak sholat lebih parah lagi. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, ada orang yang justru dia sangat cemas, sedih gitu, kehilangan dunia. Ketika waktu sholat tiba pun dia tidak tergerak untuk segera berangkat ke masjid. Tapi ada orang yang beli banyak, mau sedikit, pokoknya sudah azan, mohon maaf Bapak Ibu, kita tokonya mau tutup dulu karena ini sudah azan zuhur misalnya. Kalau mau beli nanti silakan setelah sholat. Yang begitu itu banyak apa sedikit? Jarang, ada tapi enggak banyak. Kalau kita sudah mampu seperti itu, berarti itu tandanya hatinya sehat. Nah ini. Orang yang hatinya sehat itu ketika dia sholat dia merasakan ya wa wajada fiha rohatahu wa na'imahu. Merasa senang, merasa nikmat ketika sholat. Ya, bahagia hatinya ketika dia sholat. Makanya Rasul itu ya, ketika datang waktu sholat, Rasul bilang kepada Bilal, ya Bilal aqimis sholah arihna biha. Wahai Bilal, iqomahilah untuk sholat dan bahagiakanlah kami dengan sholat itu. Arihna biha. Nah, ya arihna itu dari kata roha, tapi maksudnya senangkan kami dengan sholat. Bisa juga tenangkan kami dengan sholat itu. Walam yakul arihna minha kama yakulu al-mubtilun al-ghafilun. Nabi tidak mengatakan, wahai Bilal, senangkan kami minha. Minha itu dari sholat. Maksudnya apa? Jadi dia merasa senang kalau selesai sholat. Nah, kalau ada orang merasa senang ketika dia keluar dari sholat, dia rampung sholat, ini artinya apa? Iya, ketika sholat selesai dia merasa senangnya bukan main, gembira banget gitu. Semakin cepat sholat, semakin cepat rampungnya, semakin bahagia dia. Bukan. Nah, kalau ada orang merasa seperti itu, semakin imamnya cepat, ya, semakin senang dia. Wah, iki top markotop imamnya nih ya. Bahagia dia. Cocok ini. Ini imam favorit ini ya. Nah, kalau ada orang seperti ini berarti orang apa ini? Orang yang lalai, orang yang sakit hatinya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Orang yang sehat hatinya dia merasa ingin terus sholat. Suasananya itu betul-betul dia merasa gembira ketika sholat. Karena dia ya sedang berhadapan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tib. Dijadikan senang kepadaku dari dunia wanita dan minyak wangi. Wa ju'ilat ya qurrata aini fis shalah. Dan dijadikan bahagia aku ya dijadikan senang ya pandangan kedua mataku di dalam sholat. Nah, artinya aku dijadikan gembira oleh Allah Ta'ala di dalam sholat. Nah, hadis akhrajahu An-Nasa'i disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi ya, berdasarkan hadis ini, Nabi itu dari urusan dunia yang paling beliau senang adalah istri-istri beliau.
dan minyak wangi. Nah, ini yang belum punya istri harusnya sengsara terus ini ya. Nah, Teman saya. oh ada teman antum ya. Nah, kalau enggak minimal minyak wangi disukai ya. Nah, ini. Kenapa? Karena dalam hadis kata Nabi khairu mata'id dunya al mar'atus salihah. Nah, sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah istri yang salihah itu. Makanya Rasul senang terhadap istri-istri beliau. Karena itulah kesenangan dunia ya. Juga minyak wangi. Makanya kalau ada orang ngasih minyak wangi, nah, Rasul tidak pernah menolak dikasih minyak wangi. Ini. Nah, lalu poin yang relevan dengan bab yang kita sedang bahas di sini adalah ya, Rasul itu senang sekali kalau lagi sholat itu. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Gitu. Bapak Ibu dan sekalian, lalu wa man kanat qurratu ainihi fi syai'in fa innahu yawaddu alla yufarriqahu wa la yakhruju minhu. Kalau ada orang menyenangi sesuatu, nah, maka dia pasti ya ingin tidak berpisah dengan sesuatu yang disenang. Betul atau tidak? Ya, itu pasti. Ada orang suami senang kepada istri, istri senang kepada suami. Jika mereka berpisah senang atau tidak? Pasti tidak. Kalau bisa jangan berpisah kan begitu. Sampai ajal tiba ya gitu. Itu kalau katakanlah hubungan antara suami dan istri, ya, interaksi antara suami dan istri. Nah, kalau kita senang sholat, sebagaimana Nabi dibuat senang ketika beliau sholat, kira-kira kalau kita keluar dari sholat senang atau tidak? Iya. Sudah tidak lagi dalam sholat, senang atau tidak kira-kira? Tidak kan? Nah, kita senangnya waktu kita merasa tenang, merasa bahagia waktu kita sholat. Nah, orang yang seperti itu ketika dia harus selesai sholat, dia tentu tidak senang gitu. Karena apa? Ya. Fa inna qurrata 'ainil 'abdi na'imuhu wa tibu hayatihi bih. Karena kesenangan seorang hamba itu adalah sesuatu ya, kenikmatan baginya dan kebaikan bagi kehidupan dia. Beda dengan orang yang lalai. Ya, al-ghafilul mu'rid laisa lahu nasibun min zalika. Dia enggak dapat merasakan hal itu. Orang yang lalai ya, yang berpaling dari kebaikan, ketika dia sholat, kira-kira dia merasakan kebahagiaan atau tidak? Tidak. Orang yang hatinya rusak, hatinya kotor, ketika sholat, kira-kira bahagia atau tidak? Tidak. Nah, bahasanya mungkin ketika dia sholat sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Bal as-sholatu kabiratun saqatun alaih. Bahkan mungkin bagi dia sholat itu berat. Beban. Ya tadi, indikatornya gampang sekali. Baru tadi azan, udah azan meneh. Cepet banget sih, gitu ya. Ini kata-katanya sederhana, tapi sebenarnya itu indikator bahwa hati kita sakit. Itu gampang sebenarnya. Kok dengar azan malah ngomongnya gitu? Bukan alhamdulillah azan, bukan gitu. Nah, tapi ada juga barangkali orang yang pura-pura ya alhamdulillah azan. Itu masih lebih baik. Lebih baik daripada dia komentar azan meneh. Ya. Walaupun mungkin sebenarnya dia merasa berat. Memaksakan. Mudah-mudahan dengan dia bersyukur, ngucapin alhamdulillah, dia jadi senang. Daripada kita komentar, barusan azan di azan meneh. Nah. Itu lebih hebat lagi. Kok belum azan gitu ya. Nah, itu beda, itu dunia tuh ya, itu dunia. Nah, itu juara satu tuh ya, yang kok nggak azan ya. Nah, Bapak Ibu, maka, orang tadi ya, yang merasa berat untuk sholat, idza qama fiha ka'annahu alal jamri hatta yatakhallasu minha. Ketika dia mau sholat, seakan-akan dia berada di atas bara api, seakan-akan, sehingga dia ingin cepat-cepat selesai dari sholat itu. Kalau orang nginjak bara api kira-kira ingin lama-lama atau ingin cepat lepas? Cepat rampung kan? Nah,
Jadi kalau ada orang ketika dalam sholat dia ingin cepat rampung, seperti ingin cepatnya orang selamat dari bara api tersebut. Nah, wa ahabbu as-sholati ilaihi ajaluha wa asra'uha. Sholat yang paling dia senangi adalah sholat yang paling cepat. Iya, betul. Nah, itu dia. Orang yang hatinya rusak, hatinya kotor, hatinya nggak sehat, adalah orang yang ketika dia sholat, maka sholat yang paling dia sukai adalah sholat yang paling cepat. Oh banyak, itu memang banyak banget. Jangan-jangan termasuk kita juga. Oh enggak, alhamdulillah kalau tidak ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kita nggak sabar ini orang kok sholat sujudnya lama banget sih. Ini orang sholat kok bacaannya lama banget sih. Skul huwaile gitu ya. Nah misalnya, itu orang yang ngomong gitu tuh berarti hatinya rusak tuh. Ingin cepat jika memang maksudnya ingin cepat-cepat gitu ya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena berarti orang yang ingin segera selesai cepatnya, sholatnya, berarti dia senang atau enggak dalam sholatnya? Senang atau tidak? Tidak. Gitu. Kalau orang senang, dia akan merasa ingin lama di dalam sholatnya. Semakin lama imam sholat, dia semakin senang, gitu ya. Menikmati dia. Nah, maka sekali lagi ya orang yang tadi lalai gitu ya, rusak hatinya, tidak mendapatkan kesenangan, tidak ada kesenangan dalam hatinya dalam sholat itu. Fahiya kabiratun ala hadza, bahkan dia merasa berat untuk sholat. Wa qurratu ainin wa rahatun lidzalika, dan dia merasa senang, gembira, bahagia ketika dia selesai sholat. Fa subhana man fadala bainan nufus wa fawata bainaha hadza tafawutal azima. Maha suci Allah, zat yang telah menjadikan jiwa bertingkat-tingkatnya, berbeda-beda, dan maha suci Allah yang telah ya menjadikan jiwa itu ya bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang agung tadi itu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan sekalian, ya saya kira sampai sini dulu ya. Jadi ini adalah tanda yang ke-8. Nah, saya kira kita semua bisa menganalisa ya keadaan diri kita masing-masing, apakah hati kita lagi sehat atau lagi sakit, lagi kotor atau lagi bersih. Tolak ukurnya banyak ya. Tolak ukurnya banyak, salah satu diantaranya ya 3 ciri yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Selebihnya ada waktu ya untuk tanya jawab, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya Pak Lukito, Mas Hera, ya monggo antum dulu. Tanda hati yang sehat itu tadi disebutkan ketika sholat kita akan senang, tapi ketika selesai sholat akan kecewa. Ya. Apa kaitannya dengan surat Al-Jumu'ah itu ya? Allah memerintahkan untuk bertebaranlah kamu setelah sholat, untuk mencari rahmat. Ya. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kaitannya dengan ayat ini gimana maksudnya? Allah sendiri memerintahkan untuk selesai sholat kita Bertebaran. Ya. Kok tadi kalau kita merasa senang selesai sholat, kok jadi masalah gitu ya? Sementara dalam ayat ini selesai sholat Allah justru menyuruh kita untuk bertebaran dan mencari karunia Allah, gitu maksudnya. Ya, itu saja. Ya, jadi syukran Pak kita. Nah, monggo Mas Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai tadi yang Ustaz menyampaikan orang yang terlepas sholat malah justru senang. Apakah orang yang tergolong malas dalam beribadah itu masuk ke kemarin jelaskan di Masjid Al-Fatah itu kemarin nifaq amali. Apakah termasuk itu orang yang malas dalam beribadah, atau kita mungkin sesemangat-semangatnya beribadah ada kalanya mungkin sedang malas ya. Malas beribadah gitu ya. Sudah bangun malam Tapi nggak sholat. bukan sudah bangun malam pengennya 11
atau mungkin sudah apa namanya itu pengen membaca surat-surat panjang, baca surat-surat pendek. Karena malas saya. Ya, karena malas, ngantuk, capek. Itu apakah juga tergolong munafik gitu, Pak? Tapi bukan Yang i'tiqadi. tapi yang dan yang kedua di luar ini kalau kita sedang sholat ya terutama sholat malam itu lebih utama membaca surat panjang atau memperlama sujud Ketika sholat malam. ya sholat apa aja ya, Oh, ya terutama sholat malam, sholat tahajud itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Ira ya. Sebentar saya tulis pertanyaan kedua. Berdiri atau sujud tadi ya. Baik, pertama dari Pak Lukito ya. Dalam surah Al-Jumu'ah tadi udah jelas ayatnya ya. Allah menyuruh kita kalau rampung sholat untuk bertebaran di atas muka bumi mencari karunia Allah Ta'ala. Dan jangan lupa banyak-banyaklah berzikir. Kalian pasti beruntung. Nah sementara yang kita bahas khususnya pada poin yang tanda yang ke-8 tadi ya. Jadi orang yang hatinya sehat itu orang yang dia senang dalam sholat. Dia ingin berlama-lama di dalam sholat. Kalau dia tidak senang kalau sholatnya cepat-cepat. Gitu ya. Tidak senang. Dia tidak merasa senang. Nah itu. Lah kalau dia sholat terus kapan cari rezekinya gitu ya. Kira-kira kesimpulan sederhananya begitulah ya. Iya. Nah tentu kita harus memahami dalil-dalil ini secara seimbang ya. Secara komprehensif. Nah, kita harus kaitkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Nah, dalil ini tadi Rasul dijadikan oleh Allah Ta'ala kesenangannya berada di dalam sholat. Nah, ini satu dalil bahwa oh begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berarti beliau senang berlama-lama di dalam sholat. Gitu. Dan saya kira banyak sekali dalil yang menunjukkan, nah, supaya ya, atau yang menunjukkan Rasul itu kalau sholat betul-betul sempurna. Syarat rukun sunnah-sunnahnya semua dilakukan ya, tidak ada yang tertinggal. Nah, itu. Bahkan Rasul itu ketika membaca ayat, ketemu ayat rahmat, berhenti berdoa. Ketika membaca melewati ayat tentang azab, berhenti lalu memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Coba bayangkan, kira-kira kalau orang sholatnya begitu, sholatnya lama apa cepat? Lama, karena betul-betul memahami apa yang dibaca, menghayati, paham betul. Nah kalau kita kan kebanyakan, paham nggak apa yang kita baca dalam sholat? Surah-surah yang kita baca, kebanyakan tidak gitu. Walaupun dia imam tetap di masjid gitu ya, mungkin kebanyakan juga nggak paham. Nah apalagi makmumnya rese semua, nggak usah suwe-suwe sholat gitu ya. Tambah imam tambah pusing lagi itu ya. Nah, itu yang dimaksud Pak Lukito ya. Jadi ketika tadi disebutkan Rasul merasa senang ketika berada di dalam sholat ya, berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasai tadi, itu bukan berarti ya, lama-lama sehingga menghabiskan seluruh waktu dalam sehari itu untuk sholat. Tidak demikian. Tidak begitu. Karena ada perintah selain kita disuruh sholat juga diperintah untuk kerja tadi. Salah satu dalil yang cukup ya tegas pentingnya berusaha cari maisha itu di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 tadi. Maka harus seimbang tadi memahami dalil. Ya, penting kita mendirikan sholat, berusaha untuk berlama-lama di dalam sholat, tapi juga tidak boleh kita melupakan kewajiban kita untuk bekerja mencari maisha sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Jumu'ah tadi. Gitu. Itu maksudnya ya. Boleh berbeda dari satu ketaatan ke ketaatan lain. Kita juga senang juga kan Sama-sama tetap dalam ketaatan. Iya. Ya. Tadi berarti itu ciri-ciri yang ketujuh tadi. Ketujuh.
annahu yastaku ila taati rabbih. Dia rindu, ya. Salat ketaatan kepada Allah. Kerja cari maisha bagian dari ketaatan bukan? Iya, karena tadi kita disuruh kan, fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Itu kan cerita perintah dari Allah, wabtagu min fadlillah. Cari karunia Allah. Berarti kalau orang kerja cari uang, yang menjadi pemicunya, motifnya, pendorongnya adalah ayat ini. Kerjanya dia berarti ibadah bukan? Iya, ibadah. Berarti dia terdorong untuk mengamalkan, mengerjakan perintah Allah supaya kita cari karunia Allah. Maka mafhum mukhalafahnya, orang yang malas kerja itu berarti dia meninggalkan perintah Allah untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak-Bapak. Karena antum kan levelnya udah wali antum. Wali murid maksudnya ya. Jadi antum nggak perlu cari uang kalau antum, uang yang nyari antum. Cari ilmu termasuk kerja nggak ya? Mencari seperti itu. Ya ini kerja, tapi kerja akhirat. Jadi slogan kerja itu salah Ustaz. Kerja ibadah. Harusnya, iya betul. Salah itu ya. Ya Ustaz, ini yang tanda ke-8 ini memang khusus untuk sholat ya. Kalau misal amalan yang lain yang tanda ke-8 itu bisa. Berarti kalau nanti amalan yang lain seperti kerja tadi, berarti kita merasa berat kalau meninggalkan pekerjaan. Berarti apa? Berat kalau kita meninggalkan pekerjaan. Kalau seperti itu. Rasanya berat itu kalau Meninggalkan pekerjaan. Ya tadi maka harus seimbang di dalam memahami dalil tadi. Iya kan, harus seimbang. Kalau nggak seimbang, nanti akhirnya mendingan sholat terus kan. Katanya tanda orang sehat, kalau dia sholat senang ya udah. Saya ingin sehat hati sholat terus, kerja nggak usah. Kan nggak benar tuh kan? Nggak benar itu. Benar atau nggak kayak gitu? Salah, nggak seimbang dia, tidak komprehensif. Atau sebaliknya, kerja juga kan ketaatan sama Allah, disuruh sama Allah. Dalilnya apa ente punya? Iya itu dalam surah Al-Jumu'ah katanya. Berarti saya kerja terus, taat lah ente nggak sholat. Ya kan kerja juga ibadah katanya. Benar atau enggak? Salah juga, nggak seimbang dia. Sholat disuruh, kerja disuruh. Nah, maka tadi berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Itu. maksud saya tuh kalau kita itu berhenti bekerja itu melaksanakan ketaatan tuh kita merasa berat kerja itu waktu kerjaan. Ditinggalin gitu ya, gara-gara sholat. Gara-gara. Karena bisa sakit hati atau memang. Oke, ya paham saya. Ya baik. Coba kalau gitu yang digambarkan Pak Wikan tadi, ada orang lagi kerja, tiba-tiba terdengar azan, telah datang waktu sholat. Dia merasa, aduh, belum rampung pekerjaan udah azan. Ini tanda hatinya sehat atau tanda hatinya sakit? Sakit. Kenapa? Karena berjamaah lebih utama Daripada? waktunya sholat. Nah, Tidak bisa diganti waktunya kalau itu kan nanti bisa. Amalan ya kerja juga ketaatan. Kalau tadi ada syaratnya, kerja itu adalah amal ketaatan jika apa tadi? Jika dia ya motifnya untuk menjalankan perintah Allah di dalam surah Al-Jumu'ah tadi. Kan Allah suruh fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Kerja itu kan cari karunia Allah kan, cari rezeki lah. Nah, tapi jangan sampai semangat kita dalam bekerja lalu melalaikan kita dari kewajiban yang lain, yaitu sholat. Ketika kita merasa berat, ya Allah, ini kerjaan belum rampung, untungnya besar ini. Nah, kok malah azan ya, sholat lagi. Nah, itu berarti nggak beres tuh hatinya. Dia nggak bisa beralasan, kan kerja juga perintah Allah gitu ya. Nah, berarti korban slogan itu jangan-jangan ya. Itu. Nah, di sini itu yang kami maksud di dalam memahami dalil itu harus seimbang, komprehensif gitu ya. Jadi harus dalil ini diamalkan, dalil lain juga diamalkan. Iya, itu Pak Wikan. Ya. Misal tadi ya, tanda yang ke-6 ini kan kita berusaha jamaah. Kita itu memang akan kita glor jamaah.
Tapi di satu sisi setelah kita sholat itu juga ayem gitu. Ah. Kita tidak bisa menikmati sholat, tapi kalau kita melalaikan sholat kita juga rasanya glow. Apa ya, tetap sakit. Oke. Nah, maka merasa ayem ketika selesai sholat itu harus dilihat dari dua kemungkinan. Orang senang selesai sholat, kemungkinan pertama ya yang tadi kita gambarkan, karena dia merasa berat dalam sholat. Ketika rampung sholat dia senang bukan main, karena sholat bagi dia berat. Ketika pun dia sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Akhirnya rampung sholat, alhamdulillah. Nah, orang yang model seperti ini itu yang hatinya sakit. Karena sekedar menggugurkan kewajiban. Tadi kita kalau meninggalkan jemaat dulu rasanya gitu. Ya, walaupun dia merasa sedih kalau dia tidak sholat jamaah. Tapi ketika dia sholat, lalu rampung sholat, seneng dia. Apalagi semakin cepat imam, semakin seneng dia gitu ya. Ya tetap ini orang hatinya bermasalah gitu. Tapi ada orang senang dia rampung sholat, tidak hatinya oke. Senang dia sholat, rampung sholat, betul-betul dia senang. Alhamdulillah saya bisa sholat. Senangnya apa? 1, dia bisa sholat jamaah. 2, dia bisa sholat tepat waktu. Senangnya karena itu. Dan dia tidak menggerutu ketika tadi imamnya sholat lama. Nah, maka orang yang senang selesai dari sholat yang model seperti yang kedua ini, itu tidak menandakan hatinya kotor, tidak. Nah, yaitu. Jadi itu kebahagiaan yang baik juga gitu ya. Karena dia merasa bisa sholat jamaah, bisa sholat tepat waktu. Apalagi imamnya tadi hebat imamnya ya. Betul-betul khusyuk, betul-betul memberi kesempatan kepada kita untuk banyak berdoa dalam sujud, dalam tasyahud akhir kita. Yaitu Pak Wikan. Kalau dulu itu karena kecepatan, Pak. Nah, itu kebaikan. Oh, iki imamnya piye sih? Baru Ar-Rahmanir-Rahim sudah ruku gitu ya. Baru Subhana udah bangkit dari ruku. Nah, terus kita menggerutu. Ya itu nggak ada masalah. Nah, akhirnya malas jamaah. Malas jamaah sholat bersama dia maksudnya kan? Ya itu nggak masalah. Dan memang ya harusnya kita tidak suka sama imam yang seperti itu harusnya. Ya itu ya. Baik. Itu ya pertanyaan dari Pak Lukito tadi ya. Jadi pahami dalil secara komprehensif, secara berimbang. Lalu dari Mas Hera tadi ya. Ada orang malas beribadah. Apakah itu termasuk tanda nifak amali? Kemarin kita sudah bahas ya bahwa tanda orang nifak ya, nifak amali itu ada berapa? Ada 3 terus ada 4 ya. Nah, yaitu idza haddasa kadzdzaba wa ada akhlafa wa idza tumina khona wa idza khosoma fajaro. Kan itu ya. Itu tanda nifak. Apabila dia berbicara dia bohong, apabila dia berjanji dia ingkari, apabila diberi amanah dia khianat, apabila berdebat dia melampaui batas. Nah, jadi kalau ada orang malas sholat masuk nggak ke salah satu ciri nifak? Nah, di dalam hadis ini tidak ada, tapi dalam Al-Quran ada. Jadi orang-orang munafik itu idza qamu ilas shalah qamu kusala. Ada di dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis kemarin tidak disebutkan indikator kemunafikan adalah orang malas sholat. Tapi dalam Al-Quran ada. Jadi ciri-ciri orang munafik itu idza qamu ilas shalah, ketika mereka sholat qamu kusala. Dia sholatnya ya malas. Jadi bermakmum sama orang yang sholatnya lama, malas. Makanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau ngimami sholat, kan ada orang mufarokoh. Karena orang ini menganggap Mu'ad terlalu lama sholatnya. Iya kan? Lalu dilaporkan oleh orang lain, wahai Mu'ad tadi ada orang mufarokoh. Apa kata Mu'ad? Innahu munafik. Sesungguhnya dia orang munafik. Walaupun akhirnya Mu'ad dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan oleh Nabi. Nah, afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Kenapa? Karena beliau ngimami sholat terlalu lama. Baca surah Al-Baqarah. Rasul aja nggak pernah sholat isya baca surah Al-Baqarah gitu ya. Apalagi sampai tuntas. Nah ini di dalam beberapa riwayat diterangkan
kelamaan Mu'adz. Makanya ada orang yang sibuk, ya, punya kesibukan, dia ngerasa kelamaan lalu dia mufarokoh dan dia lapor kepada Nabi SAW. Yang ditegur oleh Nabi apa? Kelamaan sholatnya itu. Karena Nabi sendiri tidak pernah sholat Isya membaca surah Al-Baqarah sebanyak yang dibaca oleh Mu'adz. Udah melampaui sunnah. Maka Rasul memberikan arahan, kalau kamu imam sholat Isya, baca surah ini, baca surah ini, baca surah ini. Nah, tapi kata-kata Mu'adz innahu munafik ditegur nggak oleh Nabi? Tidak. Artinya apa? Itu tidak salah. Ketika Mu'adz mengatakan ada orang ingin cepat-cepat sholat, itu munafik, benar. Karena sesuai dengan ayat Allah Ta'ala tadi. Jadi orang munafik itu adalah orang yang ketika dia sholat, dia sholatnya malas-malasan. Nah, berarti orang malas sholat itu termasuk tanda kemunafikan. Ya, salah satu di antara tanda kemunafikan adalah orang yang sholatnya malas. Nah, kemudian ketika kita mau sholat, mengurangi bacaan kita. Tadinya niat mau baca ya surah An-Naba, tapi aduh kayaknya banyak banget deh. Al-Asr aja lah gitu ya. Al-Asr akhirnya ya. Nggak jadi kita membaca surah An-Naba. Karena malas. Nah, apakah itu juga termasuk kemunafikan? Itu ya. Bisa jadi. Orang kalau hatinya bersih dia pasti nyaman, apalagi sholat sendirian malam-malam sambil sekaligus murojaah kan. Kalau dia punya banyak hafalan, yang paling nikmat itu ngulang-ngulang hafalan ya waktu sholat lail itu. Waktu sholat lail. Nah. Kalau sholat malam orang di sana, begitu imam ya itu penyakit manusia ya. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Biasa kan. Rasul pun pernah lupa. Jadi itu ya. Jadi iya itu bisa jadi termasuk. Ya. Tadinya mau 11 rakaat, kelamaan 11 rakaat, 2 rakaat aja lah gitu ya. Padahal sebenarnya kita mampu dan waktunya masih luang untuk bisa sholat 11 rakaat misalnya. Itu bisa jadi. Tapi belum tentu ya. Bisa jadi mungkin karena emang kita ngantuknya luar biasa. Daripada saya tidur, minimal saya sholat dulu lah 2 rakaat, baru tidur lagi. Itu lebih baik daripada kita tidak sholat sama sekali. Nah, dalam keadaan yang kedua ini, tidak berarti orang yang akhirnya dia memilih sholat 2 rakaat saja atau 3 rakaat saja, ya minimal witir lah gitu ya. Lalu kemudian kita bisa katakan dia itu munafik, enggak. Ya, karena ada uzur syar'i kan. Dia punya uzurnya apa? Ngantuk. Bahkan orang kalau ngantuk ya disuruh sholat tidur dulu sama Rasul kan. Tidur dulu sampai hilang rasa ngantuknya. Supaya waktu sholat itu betul-betul menghayati, fresh dan bacaannya enggak keliru-keliru. Coba orang yang ngantuk dipaksain sholat. Kira-kira bacaannya keliru enggak? Kemungkinan banyak keliru. Boro-boro bahkan bisa jadi dia enggak baca apa-apa. Bahkan salam pun enggak. Duduk tasyahud terus. Aduh ini merem gitu ya. Nah kan repot itu. Nah repot kayak gitu kan. Nah tapi maka dalam keadaan seperti itu kita peringkas salat kita itu tidak menandakan kemunafikan. Yaitu yang terakhir ayyuhuma afdal, mana lebih utama, lama berdirinya atau lama sujudnya? Kilahuma afdal. Dua-duanya utama. Dalam hadis mengatakan khairus shalah, sebaik-baik salat itu apalah? Apa kata Nabi? Tulul kunut. Sebaik-baik salat adalah yang lama kunut itu berdiri ya maksudnya. Kata kunut itu selain berdoa juga maknanya berdiri. Jadi khairus shalah ya tulu al kunut. Sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Karena dia baca ayat-ayat Allah kan. Waktu berdiri kan kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lama dia. Ya. Itu, maka berarti salat yang berdirinya lama, tapi lamanya bukan karena ngantuk, bolak-balik bacanya ulang, salah ulang lagi, bukan yang gitu maksudnya ya. Nah, yang lama karena banyak ayat yang dia baca, apalagi sambil dia renungkan. Panjang.
Nah itu yang seutama-utama sholat. Berarti lama berdiri utama atau tidak? Sebuah keutamaan. Sujud lama juga keutamaan. Karena kata Nabi, aqrabu ma yakunu al-abdu ma'a rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah waktu dia sujud. Fa'aksiru ad-du'a. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Berarti lama sujud keutamaan apa bukan? Keutamaan. Karena kita manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul itu lama sujudnya hampir sama dengan lama berdirinya gitu. Jadi betul-betul memanfaatkan waktu sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain kata Nabi, wa ammas sujud, dan adapun sujud, ya, fajtahidu fihi du'a, bersungguh-sungguhlah engkau berdoa di dalam sujud itu. Fa innahu qaminun an yustajabalah. Karena sujud doa yang dilakukan ketika sujud itu sangat pantas diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum ditanya mana lebih utama, dua-duanya utama. Ya yang paling baik ya berdirinya lama, sujudnya juga lama. Kalau kita sholat sendiri atau kalau kita jadi imam. Kalau jadi makmum susah prakteknya. Ya atau tidak? Ya kecuali yang imamnya sudah paham. Yaitu tentu lama yang dimaksud ya tidak berlebihan. Lama tidak berlebihan. Maksudnya lama menurut versi kebanyakan orang. Tapi sebenarnya menurut versi Nabi tidaklah lama. Jadi kalau ada orang baca ya surah An-Naba setelah Al-Fatihah, kalau menurut Nabi lama atau tidak? Tidak. Tapi kalau menurut orang pada umumnya lama atau tidak? Lama kan gitu. Ukuran lamanya beda gitu ya. Nah, itu yang sering ya saya ya. Maksudnya terakhir pertanyaan antum. Ya oke ya. 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 Imam sudah mengatakan luruskan bacanya. Itu perlu ditambah ya. Zaman sekarang ini yang dibaca minta surat yang pendek apa yang tidak. Tawarkan mau zaman. Imam nanya, nawarin. Ya. Mas antum yang pendek saja. Supaya demokratis itu kita. Ya. Udah itu yang tanyakan? Ya. Ya. Boleh saja, tapi tidak sesuai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak pernah nanyain gitu. Antum mau surah apa yang dibaca? Al-Ikhlas, An-Naba, Al-Baqarah. Pilih mana antum? Pernah nggak ada riwayat yang menjelaskan begitu? Rasul ketika mau sholat tanya dulu para jamaah, mau bacain surah apa? Pernah? Ada? Tidak ada. Berarti tidak ada contohnya dalam sunnah. Nah, ternyata yang diinginkan oleh jamaah nggak hafal semua kita kan, lebih repot lagi. Iya. Jadi tidak perlu kita bertanya kepada makmum mau dibacain surah apa, gitu ya. Sesuai kebijaksanaan kita saja. Kalau kita lihat makmumnya udah pada ngantuk, ya pada kecapean, ya jangan yang terlalu panjang. Ya, iya, pilih. Ya imam itu disitulah imam harus mengerti keadaan makmum. Yaitu Pak Nasir ya. Baik, saya kira itu ya. Udah masalah ya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas. Tadi sekali lagi ya Rasul itu kata Anas bin Malik ya, ma shallaitu khalfa rajulin qattun atamma salatin wa akhaffa salatin min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah bermakmum kepada seseorang sama sekali ya, tidak pernah yang sholatnya itu lebih sempurna dan lebih ringan daripada sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu adalah orang yang sholatnya paling ringan dan orang yang sholatnya paling sempurna. Itu kesan dari sahabat. Nah, ya saat jamaah. Kan tadi kata beliau
ma shallaitu khalfa rajulin ya qattun atamma salat ya atamma salatan wa akhafu salatan min Rasulillah sallallahu. Nah, itu artinya sebenarnya salat Rasul itu ringan tapi sempurna. Ringan tapi sempurna. Nah, dan tadi ya apa yang biasa dibaca oleh Nabi, misalnya subuh itu beliau membaca antara 60 sampai 100 ayat, itu ringan apa berat? Ya itu termasuk ringan sebenarnya menurut sunnah Rasul. Tapi kalau menurut kita, imam baca ya 100 ayat sholat subuh, dijadikan 2 rakaat lah ya. Rakaat pertama 50, rakaat kedua 50, ringan apa berat? Nah, Bacanya enak ya nggak terasa. oh gitu. Iya, tergantung imam cara membacanya. Kadang-kadang Mungkin itu kalau levelnya sudah seperti Pak Bambang gitu ya. Nah, jadi kalau imam bacaannya bagus, lama pun nggak ada masalah ya. Ya, tapi ada nggak orang bermakmum kepada orang bacaannya bagus tetap ini kok lama banget gitu? Ada nggak? Ada juga, ya. Maka betul tergantung ya. Apakah level imannya sudah seperti antum atau di bawah antum gitu kan? Nah, yang selevel antum mungkin dia tidak akan terasa lama. Ya mudah-mudahan termasuk level iman antum tinggi ya. Dan kita semua juga termasuk mudah-mudahan. Yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi tadi kembali kepada sunnah Rasul. Ringan dan lamanya sholat seseorang itu ya kembalinya kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan selera makmum, bukan. Jadi demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan. Kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.